Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ovi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan yang ketujuh. Nah, Bu Ovi harap kalian masih tetap semangat dan tetap diberikan kesehatan agar kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, pada pertemuan yang ketujuh kita akan membahas tentang bab baru. Apakah itu? Nah, sekarang mari kita perhatikan bersama-sama. Nah, di sini Bu Afi akan memberikan contoh koran dari Harian Kompas edisi 6 November 2020. Pada halaman depan atau headline-nya itu ada beberapa topik yang dibahas. Yang pertama adalah tentang pemilihan presiden. Di sini terdapat gambar salah satu calon presiden yaitu Joe Biden yang diusung oleh Partai Demokrat. Bentar. Ya, yang diusung oleh Partai Demokrat. Nah, selanjutnya adalah berita tentang jaga ekonomi atasi COVID-19 lebih optimal. Nah, berita yang kedua adalah tentang Borobudur Marathon 2020, memilih rute menyusun strategi. Nah, dari beberapa judul ini tadi itu termasuk dalam tajuk rencana atau teks editorial. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai teks editorial. Nah, selanjutnya, ini kita tunggu ya, laptopnya sedang loading. Nah, kompetensi dasar atau KD yang akan dibahas adalah KD 3.41 dan 4.41. KD 3.41 sendiri adalah mendeskripsikan informasi, pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan suatu isu dalam teks editorial yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Selanjutnya adalah KD 4.41 yaitu menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial yang berkaitan dengan bidang pekerjaan baik secara lisan maupun tulis. Setelah membahas tentang kompetensi dasar, selanjutnya kita membahas tentang indikator. Indikator pertama adalah indikator 3.41. Nah, ini dibagi menjadi 3 indikator. Yang pertama adalah mencirikan informasi, pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan suatu isu dalam teks editorial yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Selanjutnya adalah menyimpulkan informasi, pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan suatu isu dalam teks editorial yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang terakhir adalah mengemukakan informasi, pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan suatu isu dalam teks editorial. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah indikator 4.41. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, menganalisis ragam informasi sebagai bahan teks editorial yang berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik secara lisan maupun tulis. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan ragam informasi sebagai bahan teks editorial yang berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik secara lisan maupun tulis. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah, apa saja yang akan kita pelajari dalam teks editorial? Ada 3 bagian yang akan kita bahas dalam teks editorial. Yang pertama adalah pengertian, ciri-ciri dan sifat teks editorial. Bagian kedua adalah informasi dalam teks editorial. Dan yang ketiga, bagian ketiga adalah ragam informasi dalam teks editorial. Bagian pertama adalah pengertian ciri-ciri dan sifat teks editorial. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian dari teks editorial. Pengertian dari teks editorial itu sendiri adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Nah,
Maksudnya seperti apa? Jadi begini, dalam minggu kemarin, itu kan ada persoalan aktual atau fenomena tentang pemilihan presiden di Amerika Serikat. Ada dua kandidat yaitu Joe Biden dan Donald Trump. Nah, dalam harian Kompas pada edisi 6 November tadi itu membahas tentang persoalan yang sedang fenomenal yaitu tentang pemilihan presiden di Amerika. Berarti tajuk rencana depan atau pada halaman depan itu adalah membahas tentang bagaimana pemilihan presiden di Amerika. Nah, jadi di situ isinya tentang pendapat atau opini dari penerbit tadi, yaitu Harian Kompas tentang pemilihan presiden di Amerika. Jadi itu pengertian dari teks editorial adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi tentang suatu permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan, fenomenal atau kontroversial. Selanjutnya, setelah pengertian, kita ke ciri-ciri teks editorial. Ada 5 cirinya, yaitu hati-hati, normatif, cenderung konservatif, menghindari pendekatan kritis yang tajam, dan pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Yang pertama, hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena teks editorial itu menggambarkan opini atau pendapat dari suatu institusi penerbitan, misalkan dari Harian Kompas. Ketika Harian Kompas membahas suatu masalah yang tidak sesuai dengan fakta atau opini, nah maka di situ Harian Kompas tadi informasinya akan tidak sesuai dengan faktanya. Nah, makanya harus hati-hati dalam pemilihan isu ataupun dalam penulisannya. Normatif berarti harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disediakan. Misalnya, bagaimana cara penulisannya atau bagaimana cara kita mencari sumber informasinya. Tidak mungkin kan ketika suatu penerbit langsung copy paste saja dari Google. Pasti ada mencari beberapa pendapat dari narasumber. Cenderung konservatif. Jadi konservatif ini maksudnya masih terikat oleh beberapa peraturan yang bersifat tradisional. Menghindari pendekatan kritis yang tajam dan mempertimbangkan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Karena suatu pemberitaan itu sangat mempertimbangkan banyak hal. Jadi karena nanti pendekatannya akan pada masyarakat. Jadi ketika menyampaikan sebuah berita, maka kita juga harus mempertimbangkan banyak aspek. Salah satunya adalah aspek politis. Selanjutnya adalah sifat teks editorial. Yang pertama, krusial atau ditulis secara berkala. Jadi ada beberapa penerbit atau harian yang menulis secara berkala atau waktu. Ada yang ditulis secara harian, mingguan, atau bulanan, itu juga ada. Yang kedua, memiliki karakter atau konsistensi teratur. Nah, maksudnya seperti ini. Misalkan ada sebuah penerbit. Nah, penerbit itu pasti mempunyai karakter atau ciri khas yang membedakan dengan penerbit lainnya. Sekarang kita bandingkan Narasi TV. Narasi TV dia memiliki karakter, yaitu mampu menyelidiki suatu kasus secara detail. Nah, kalau kalian tidak tahu apa itu Narasi TV, segera cek di Google atau YouTube. Lalu isinya menyikapi situasi yang berkembang. Jadi, tadi kan Bapak sudah jelaskan bahwa teks editorial itu cenderung menyikapi suatu hal yang sedang terjadi, yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Jadi, sifat yang ketiga adalah menyikapi situasi yang sedang terjadi atau berkembang terkait dengan kebijakan media yang bersangkutan. Jadi, setiap media atau setiap harian itu, surat harian itu pasti dia punya beberapa kebijakan yang berbeda antara penerbitnya. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah informasi dalam teks editorial. Informasi dalam teks editorial itu dibagi menjadi dua, yaitu fakta dan juga opini. Apa itu fakta dan apa itu opini? Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, jadi fakta ini misalkan dalam sebuah
artikel dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sebanyak 5%. Nah, dari mana si penulis itu mendapatkan data tersebut? Harus jelas 5% itu apakah sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, itu berarti sesuai dengan fakta. Kalau opini, nah di sini opininya berbeda dengan teks-teks lainnya. Opini dalam teks editorial itu berfungsi untuk menguatkan pandangan atau sikap terhadap suatu peristiwa dalam masalah yang dibahas. Misalkan tadi Bu Ovi bilang bahwa Indonesia mengalami peningkatan ekonomi sebanyak 5%. Nah, dari mana si penulis tersebut mengetahui bahwa Indonesia itu mengalami peningkatan sebanyak 5%? Maka harus ada bukti yang menguatkan pandangan atau fakta dari si penulis artikel tersebut. Jadi beda, kalau fakta itu yang suatu yang kenyataan atau terjadi, kalau opini itu yang mendukung pendapat yang mendukung fakta tersebut. Selanjutnya, bagian ketiga adalah ragam informasi dalam teks editorial. Ragam informasinya dibagi menjadi 3, yaitu isu aktual dalam media informasi. Nah, isu aktualnya maksudnya apa? Berarti isu-isu atau fenomena yang sedang yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, bagaimana cara kita mencari isu aktual dalam media tersebut? Nah, penulis akan memulai dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Jadi, bagaimana cara kita mencari isu aktual tadi? Yaitu dengan mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Misalkan, dalam 1 minggu ini sudah ada peristiwa apa saja kah? Misalkan, tadi ada pemilihan presiden. Terus yang kedua, masih ada tentang bagaimana cara mengurangi angka penyebaran COVID-19, itu juga bisa masuk dalam isu aktual. Yang kedua adalah pendapat disertai argumen. Nah, tadi kan Bu Ovi bilang opini itu adalah pendapat yang menguatkan suatu pandangan penulis. Nah, pendapatnya tersebut juga harus disertai dengan argumen. Nah, bagaimana menyampaikan argumen atau pendapat dalam teks editorial? Yang pertama, harus bersifat kritis dan logis. Kedua, menjauhkan emosi dan subjektivitas. Dan yang ketiga adalah mampu memilih fakta yang sesuai dengan tujuan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sulit dibantahkan. Yang terakhir adalah saran terhadap isu yang faktual. Maksudnya bagaimana? Jadi selain memberikan pendapat, di sini penerbit juga dapat memberikan saran. Sarannya yaitu ada beberapa hal atau unsur yang harus diperhatikan dalam menyampaikan sebuah saran. Yang pertama, menghindari emosi dan prasangka negatif. Yang kedua, mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. Yang ketiga, menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan. Ya, itu saja yang bisa Bu Ovi sampaikan. Jika mungkin ada yang masih belum dipahami, silakan kalian hubungi guru mapel bahasa Indonesia di kelas kalian masing-masing. Silakan ditonton dan dicermati. Semoga nanti ketika mengerjakan kalian bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.